Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau terima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan.
hanya Tuhan Engkau saja yang disukakan atas puji-pujian kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Kiranya bagi jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita? Ada sukacita. Mari kita beri salam yang terbaik untuk kanan kiri kita. Kita katakan selamat pagi, kita mau bersukacita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang besar dan layak untuk kita puji. Mari kita mau besarkan nama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Aku
Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau belajar untuk tetap setia bagaimanapun keadaan kita hari ini. Kita mau percaya karena Tuhan itu lebih mengenal kita.
Setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Kan setia, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory bagimu. Pujian syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Allah yang layak terima pujian dan hormat. Biarlah seperti pujian ini Tuhan. Kami umat-Mu ini yang Tuhan sudah selamatkan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang ambil, yang memimpin secara penuh. Sehingga kami diberkati, dipersiapkan menjadi gereja Tuhan, menjadi anak Tuhan yang kokoh di hadapan Engkau ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap setia bagi Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari yang indah ini kita sama-sama dengan keluarga kita, mungkin barangkali kita sama-sama beribadah. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri ya. Sebab tidak semua orang bisa seperti ini. Dan perkara-perkara kekekalan saat ini kita boleh rebut. Kita boleh kejar, kita boleh dapatkan. Puji Tuhan, tema besar kita adalah apakah engkau ada di sana? Ini adalah suatu pertanyaan Bapak Ibu ya. Namun firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan termasuk pada saat pagi hari ini akan menjawab bagaimana kita boleh menempati, berada di tempat yang terindah yang diberikan oleh Tuhan, disediakan Tuhan kepada kita. Saya akan memberikan subtema, next. Mencapai garis akhir. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, tema besar kita ini mengingatkan kita, membawa kita kepada suatu
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, latar belakangnya itu Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Kalau berbicara tentang akhir zaman, ini mengarah kepada ya ketekunan kita, kesetiaan kita, proses yang Tuhan izinkan pada kita, kita bertekun, kita setia sampai garis akhir. Jadi tema kita ini tidak berbicara tentang keberhasilan. Saya katakan, tema besar kita ini tidak berbicara tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, tentang ketenaran. Tidak. Tema kita ini adalah membawa gereja Tuhan benar-benar dipersiapkan siap sampai akhir hidup kita. Untuk kita apa? Menempati tempat yang termulia yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ini bukan tentang kesuksesan. Kalau saya membaca latar belakang ini Bapak Ibu Saudara, justru kesuksesan itu adalah salah satu penyesatan yang menghalangi kita, yang membawa kita undur, yang membawa kita tidak menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Kesuksesan itu bisa kita lupa diri. Kesuksesan itu bisa kita terlena, diinabobokan. Dan banyak orang yang mengejar sampai di situ. Sehingga mengabaikan yang namanya iman. Mengesampingkan yang namanya kekekalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur tema kita ini mempersiapkan gereja Tuhan. Ketika saya membaca ini Tuhan, bagaimana jemaat-Mu di hari-hari ini? Jemaat Gebenias bagaimana Tuhan? Berkati para pembicara. Berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Supaya bisa mempersiapkan diri seperti yang Tuhan mau. Kita menempati tempat yang termulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan tidak pernah menakut-nakuti Bapak Ibu ya. Firman Tuhan tidak pernah mengancam kita. Firman Tuhan tidak mengatakan jangan bekerja, tidak. Kalau kita tidak bekerja justru nggak boleh makan, jangan makan kata firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berkarir, wanita karir, pembisnis. Justru perlu orang yang diberkati oleh Tuhan dan berkelimpahan. Juga itu bermanfaat seperti gereja kita. Saya terharu apa yang Tuhan buat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Next. Ayat yang kita baca ini adalah di latar belakangnya adalah ayat ini adalah surat terakhir Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya atau surat perpisahan. Saat menulis surat ini Paulus menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi berakhir. Di ayat ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi luar biasa, Paulus mengerti akan akhir hidupnya.
Jadi dia tidak menyia-nyiakan apa yang terjadi di dalam hidupnya, apa yang disampaikan, ya disampaikan. Ia telah menjalani pelayanan panjang yang penuh bahaya. Paulus ya dipenjara, dicambuk, juga kapal karam. Bahkan ditinggalkan, dan lain sebagainya. Jadi posisi Paulus menulis surat ini sedang tidak enak. Ya. Namun di tengah-tengah seperti itu masih mau memberkati banyak orang. Biasanya kalau orang sudah punya masalah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Jangankan untuk menghibur dirinya. Ya, apalagi menghibur orang lain. Apalagi menguatkan orang lain, tidak mungkin. Tapi Paulus memberkati kita. Di penjara, dicambuk, ditinggalkan, dijauhi. Tetapi dia masih bisa menuliskan. Mencapai garis akhir. Melakukan pertandingan dengan baik. Dan memelihara iman. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Baik, ada beberapa hal yang kita perhatikan saat pagi hari ini. Bagaimana kita untuk bisa mencapai garis akhir itu. Yang pertama adalah mengikuti pertandingan. Ya. Pertandingan itu agon. Perjuangan, pergumulan. Tolong Bapak Soeharto bacakan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 hingga 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, terima kasih Bapak Soeharto. Mungkin kita yang hadir pada saat ini pernah bertanding, pernah lomba dan lain sebagainya. Kebetulan saya adalah suka olahraga ya. Tingkat pendidikan Kota Semarang namanya voli dan badminton saya selalu ikut. Jadi sebelum bertanding saya banyak hal yang harus saya persiapkan, mulai dari latihannya, lebih-lebih persiapan mentalnya. Karena di pertandingan itu kadang kita disoraki, jangankan benar, salah, jangankan salah, benar aja kita dari supporter yang berbeda, kita harus kuat mental kita. Dan saya sudah mengalami itu beberapa kali. Paulus ini juga yang suka olahraga. Tengah-tengah kita ada, kalau nggak salah Pak Agung ya, yang juga mantan TNI, juga pelatih petinju. Paham ya Bapak ya, bagaimana yang namanya untuk mempersiapkan ya anak buahnya atau didikannya untuk bertanding. Kita paham betul.
Mulai dari disiplinnya seperti ini, fokusnya ya Bapak ya. Kemudian juga dia harus mengerti ada lawan, tapi juga nanti pasti ada hadiah. Contohnya anak saya hari ini berada di Macau, Tiongkok. Lomba dari kampusnya Undip Tembalang. Hari Minggu kemarin saya dengan beberapa PRBI mengikuti konser di Geraha Padma. Saya heran, ya, 12 lagu dengan bahasa yang berbeda. 12 lagu dengan 12 bahasa. Saya memang ya, namanya orang tua ya Bapak Ibu terhadap anak. Nak, di mana kamu? Sedang apa? Gak dibalas-balas. Ya. Gak dibalas-balas. Wah, anakku ini di mana ini? Padahal kami kan sudah koskan ya. Karena yaitu aktivitasnya kadang pulang jam 11 malam. Gak dibalas-balas. Lah, minggu kemarin waktu konser baru saya paham. Sampai Profesor Agus, pembina paduan suara itu, minta maaf kepada orang tua, kepada kami. Mohon maaf kalau orang tua nggak bisa menghubungi anak. Karena seperti itulah padatnya mereka. Belum lagi nanti ke Macau dengan lagu yang berbeda. Minggu kemarin sampai hari ini kan. Jadi sampai minta maaf. Yang saya pikirkan Bapak Ibu adalah, oh iya, 12 lagu itu baru kemarin konser. Belum lagi di Macau. Seperti apa anakku mempersiapkan ini? Kejengkelan itu jadi terobati Bapak Ibu. Ya, sebenarnya itu karena ya namanya orang tua terhadap anak ya Bapak Ibu ya. Kalau SMS WA enggak dibalas, telepon enggak diangkat, ya jujur ya Bapak Ibu ya. Ya, yang punya anak, kita punya perempuan apalagi anak perempuan. Waduh, anakku di mana ini? Sedang apa? Udah jam 12 juga belum dibalas. Ini Bapak Ibu. Jadi persiapan mereka itu begitu sedemikian rupa. Mereka mau menampilkan yang terbaik. Sampai pembimbingnya dikatakan, kadang karena tahu tupoksinya mahasiswa itu kan, anak didik itu kan ya belajar. Minta maaf. Minta maaf karena mereka sudah harus berbagi antara studinya dengan program kampus. Lah, Paulus katakan mengikuti pertandingan sebagai syarat untuk kita masuk ke sini Bapak Ibu. Tidak main-main. Saya hanya mengatakan kalau di dunia ini saja mereka bertanding berlatih sedemikian rupa. Harusnya kita Bapak Ibu Saudara tidak main-main. Untuk ini. Saya baca Wahyu pasal 21, pasal 22. Waduh. Karena itu berbicara tentang apa? Surga. Itu berbicara tentang apa? Yerusalem baru, kota kudus, Bapak Ibu. Maka walaupun ada penderitaan di dalam dunia ini, ketika kita tahu ini Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 21 dan 22 ini, bahwa ada hadiah, ada mahkota. Sebenarnya kita tidak mau meninggalkan Tuhan, murtad dari Tuhan, mengedepankan hal-hal dunia karena ada sesuatu kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu.
mengikuti pertandingan. Kalau Bapak Ibu mau maju, harus bertanding. Bertanding itu harus seperti ini, fokus, disiplin. Harus tahu kalau ada lawan. Lawan kita apa? Bukan darah dan daging, kata firman Tuhan. Tetapi penghulu-penghulu di udara. Yang tidak kelihatan. Banyak penyusupan. Banyak yang tidak suka dengan kita. Untuk kita masuk kepada kekekalan ini. Oleh sebab itu, mari kita bertanding dengan baik. Ikuti peraturan pertandingan dengan baik. Dan percayalah, ini adalah salah satu syarat untuk kita menempati tempat yang termulia. Yang kedua adalah ketekunan. Tolong Bapak Soeharto bacakan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih. Kita pernah bahkan sering mendengar bahwa bukan langkah awal yang menentukan. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Apa selanjutnya? Tetapi langkah akhirlah yang menentukan. Tuhan tidak melihat, menilai. Next. Ketekunan lebih penting daripada kecepatan. Bapak Ibu, ya, jangan menyerah, jangan berhenti. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, banyak orang yang awalnya startnya luar biasa, ya, doa pagi, pelayanan, bahkan semuanya. Semua dilakukan, itu di start awal. Tapi dengan berjalannya waktu, bisa jadi pudar, bahkan meninggalkannya. Di Alkitab ada contoh, ya, di mana gagal, itu gagal ya, bukan agal. Contoh gagal menyelesaikan Saul, Yudas, Demas. Tolong Pak Harto bacakan Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, ayat ini mengingatkan kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, biarlah kita seperti yang Tuhan mau melakukan tanpa pamrih di hadapan Tuhan. Saya suka ayat yang mengatakan Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10. Apapun yang dijumpai tanganmu, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Kolose 3 ayat 17, apapun yang juga kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Saya kemarin di kaum wanita, hari Kamis yang kemarin juga menyampaikan ini. Bahwa kebanggaan hamba Tuhan termasuk Paulus, itu saya kutip dari pernyataan Paulus, adalah ketika jemaat itu bertekun. Amin Pak Hosea, amin Pak Harto, amin Ceing, semua, Bu Hosea, para pelayan Tuhan. Ini kebanggaan. Sampai saya kemarin hari Kamis katakan, andai kata nih, para pelayan Tuhan, saya, Pak Hosea, Pak Harto, Ciing, para pelayan Tuhan lainnya, ada mubes nih di Jakarta. Nah pas itu hari Minggu juga. Pendetanya di sini yang khotbah tamu. Lalu saya katakan, ketika kami telepon dari Jakarta, salah satu pengurus di sini, bagaimana ibadah? Wah hujan, Pak Manurung, Pak Hosea, Pak Harto, hujan. Nah terus gimana? Puji Tuhan, semuanya datang. Wah, luar biasa. Ini doa kami, ini doa kita. Dan ini yang dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bertekun itu seperti itu. Tadi di dalam pengkhotbah maupun Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Saya memang dari dulu seperti ini. Dilihat orang atau tidak, kalau memang seperti itu saya, ya saya lakukan. Dijauhkan saya, oh ada orangnya, oh ini, wah rodok sregep. Kalau mau kita masuk kepada kekekalan itu, lakukanlah sekuat tenaga. Seperti kepada siapa? Tuhan. Amin. Amin yang di atas. Wah, nanti kita akan mendapatkan Wahyu pasal 21 dan pasal 22 itu. Jadi kami sudah tidak takut lagi, tidak bertanya-tanya lagi, apalagi Yesus. Kalau aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Tidak seperti itu lagi. Sabarlah hambaku yang setia. Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak ada yang sempurna. Saya pun tidak ada kesempurnaan. Tapi mari kita dukung ayat ini. Kita aplikasikan ayat ini melalui perjalanan kerohanian kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membatasi kita, pekerjaan kita, cita-cita kita. Tapi kalau kita masuk kepada tema ini, mari kita berpikir sejenak dan minta petunjuk Tuhan supaya kita melakukan yang terbaik. Bertekun. Ya. Ketekunan itu lebih penting daripada kecepatan tadi dikatakan. Tetapi jangan kita menyerah, jangan berhenti. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan adalah memelihara iman. Tolong Pak Soeharto bacakan ayat yang ke-7 dari Timotius tadi, pasal yang ke-4. Dua Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, lanjut Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Yang ketiga adalah kita harus memelihara iman. Ya. Bukan diabaikan, bukan ditinggalkan, tetapi dipelihara. Kita tahu arti memelihara. Ada yang punya burung di sini? Peliharaan? Ada yang punya tanaman, Bapak Ibu? Wah, cara merawatnya luar biasa ya. Sarangnya, ya kalau itu tanaman, ya dipupuk, dibersihkan, ya dipelihara. Namanya memelihara. Ada benda kesayangan, kesukaan, atau mungkin pemberian orang. Ya, waduh, dieman-eman. Jadi betul-betul dirawat. Iman kita juga harus dipelihara. Caranya gimana? Harus rajin membaca firman Tuhan. Doa konsisten. Kok nggak ada katakan amin? Yang di atas amin. Komunitas rohani. Pergaulan yang buruk adalah merusak yang baik. Jangan coba-coba, imanku sudah kuat. Di klub terus. Di dunia malam terus. Teman dekatnya orang pemabuk, peminum. Komunitas rohani itu perlu. Di gereja kita ada kebaktian macam-macam. Kekal ada. PRBI ada untuk anak muda. Sekolah minggu ada untuk sekolah minggu. Kaum wanita, pria, umum. Bahkan Friends and Worship juga ada hari Jumat pertama. Bapak Soeharto kemarin menyampaikan khotbah di hari kaum pria hari Jumat. Dari kecil anakku itu sudah saya bawa ke Tuhan. Sampai hari ini. Kenapa? Itu adalah salah satu untuk memelihara iman. Firman Tuhan katakan, didiklah orang pada masa mudanya, maka pada masa tuanya ia pun tidak menyimpang dari jalan itu. Saya memberi soal besok anak-anak ujian bahwa sekolah yang pertama bukan di sekolah pendidikan, sekolah negeri maupun swasta. Tapi sekolah yang pertama adalah di mana? Dalam keluarga. Saya pun, Tuhan, dunia ini rusak. Temanya kaum PRB ya. Navigasi hidup di tengah dunia yang bengkok. Harus ada navigasi yang benar. Apa itu? Firman Tuhan. Allah sendiri. Anak saya besok lahir. Malam ini kami masih pelayanan. Tidak ngambil cuti. Saya masih khotbah itu. Kalau istilah sekarang komsel ya. Kekal. Seminggu pulang dari rumah sakit. 2 minggu. Sampai sekarang dibawa terus ke pelayanan. Karena tidak punya pembantu, tidak punya mertua atau siapa. Ya udah, lahir 2 minggu, ya udah. Sepeda motor masih tahun berapa, ya hujan ya pakai payung, gitu ya, pakai jas hujan. Saya tidak terlalu membanggakan, tidak Bapak Ibu. Tapi itu yang saya alami. Sampai Pak Harto tadi katakan, dari kecil, karena hamba Tuhan, enggak. Surga itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu, buat kita. Tuhan berdoa buat kita supaya kita masuk ke sini, amin. Saya tuh hari-hari ini
mendoakan Gebenias jemaat. Jangankan doa pagi dan doa malam. Doa makan pun Bapak Ibu. Tuhan jangan berkati jemaatmu. Doa makan itu loh. Berkati Tuhan jemaat Gebenias. Apa yang mereka kerjakan berkati Tuhan. Rezeki Tuhan tambahi. Yang belum punya rumah mendapat rumah. Amin. Iya kan? Jangan sampai ada Tuhan jemaat Gebenias puasa terpaksa. Benar, saya jujur. Kalau saya doa itu. Saya ingat Bapak Ibu. Saya ingat saudara. Saya bawa dalam doa. Supaya berkat Tuhan itu ada pada kita. Saya selalu katakan, Tuhan, ini hari-hari terakhir. Apalagi gereja Tuhan, tema kami tentang akhir zaman. Mari Tuhan, yang kami selama ini cinta dengan dunia. Berikan kemampuan, berikan kesanggupan buat kami untuk menjalani hidup ini. Sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kesimpulan adalah, kita baca bersama-sama. 2, 3, sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Mencapai garis akhir bukan soal siapa yang paling cepat, paling berbakat, atau paling terkenal. Tetapi siapa yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Sampai akhir hidupku. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan yang tahu hidup kita. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Yang menilai. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Tak dapat hilang, tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu Haleluya. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat. Aku lihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi kita katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Puji sembah Kau Bapa. Hosana, hosana bagimu. Hamba-Mu selesai berbicara, ya Roh Kudus. Tapi biarlah Roh Kudus terus meteraikan bekerja di dalam hidup kami Bapa. Sehingga tidak ada kami yang tertinggal ya Tuhan. Kami boleh mencapai garis akhir. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia bagi Engkau ya Bapa. Karena ada mahkota yang abadi. Yerusalem baru, sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada air mata. Hanya sorak-sorai sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami gagal di dalam pertandingan, kalau kami gagal selama ini Tuhan, Engkau Tuhan tolong kami Roh Kudus jamah kami. Hamba-Mu terbatas, kami terbatas ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus bekerja ya Tuhan. Kami boleh meraih kekekalan di dalam kehidupan kami. Mengejarnya ya Tuhan sampai kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang susah, Roh Kudus hiburkan. Jika ada yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Jika ada yang putus asa, pengharapan yang baru. Bahkan segala kebutuhan, keperluan. Engkau Allah kami yang memberkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Tambahi rezeki buat jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan umat-Mu Tuhan. Suatu yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Pujian syukur terima kasih kami sudah terima berkat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, waktu selanjutnya serahkan kepada Saudari Lian. Baik, kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk setiap acara yang sudah kami lalui dan Tuhan berkati. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadikan kami semakin yakin untuk tetap mengikut-Mu sampai pada akhirnya nanti. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Kami mau memberikan yang terbaik dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan pemberian dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Aku tak
Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Baik lewat ujian, siap acara, dan juga lewat firman-Mu. Kami sungguh diteguhkan bahwa setiap kami, siapapun kami harus bisa mencapai garis akhir. Dan itu hanya mungkin kalau kami tetap memelihara iman kami. Berkati hamba-Mu Bapak Manurung yang sudah membagikan berkat buat firman Tuhan pagi ini. Kami tahu firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan tumbuh dan berbuah membuat ketekunan semakin nyata dalam hidup kami. Di tengah-tengah masalah persoalan, Engkau ajarkan kami tetap memelihara iman. Dan beri kekuatan, kemampuan untuk kami melewati setiap masalah. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan berkati jemaat-Mu. Apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Biarlah kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus dan diselamatkan menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga. Dan persekutuan yang intim menyertai kita hari ini sampai selamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari ini esok sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.